Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan ke-14 ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai e-bisnis dan perubahan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan e-bisnis dan bagaimana e-bisnis mampu merubah sebuah organisasi, teman-teman. Oke, kita coba bahas ya. Apa sebenarnya e-bisnis itu? E-bisnis itu adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh IBM tahun 1997 ya. Jadi dipelopori oleh IBM, teman-teman. IBM ini merupakan perusahaan komputer di Amerika ya dan terkenal sekali pada saat itu gitu ya. Jadi e-bisnis ini adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh perusahaan IBM tahun 97, teman-teman. E-bisnis dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dan informasi serta komunikasi oleh organisasi dan individu atau pihak-pihak terkait dalam menjalankan dan mengelola proses bisnis utamanya. Jadi proses bisnis utamanya itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat dengan TIK, teman-teman, gitu ya. Lalu supaya apa? Menggunakan teknologi informasi komunikasi ini supaya memberikan keuntungan. Keuntungannya dapat berupa apa? Keuntungannya dapat berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, dan bahkan peningkatan produktivitas dan profit. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana sistem manual itu digantikan dengan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh misalkan, ya, katakanlah uang parkir, teman-teman. Uang parkir pada saat itu katakanlah menggunakan sistem manual, dibayar menggunakan uang cash. Keamanannya rentan, teman-teman. Ya, kenapa kok bisa rentan? Karena bisa dikorupsi, gitu ya. Karena bisa diambil tanpa ketahuan, gitu. Walaupun ada karcis parkirnya, tapi masih bisa sistem keamanannya masih bisa diakalin. Tapi kalau menggunakan flashcard atau e-money, ya, itu kan berarti pembayarannya langsung ke rekening perusahaan. Ini adalah salah satu operasional e-bisnis, teman-teman. Sehingga memberikan keuntungan. Semua uangnya masuk ke dalam rekening perusahaan. Tidak ada celah untuk orang mengambilnya, gitu ya. Itu, teman-teman, salah satu keuntungan dari e-bisnis merupakan dalam hal keamanan, gitu ya. Itu salah satunya, teman-teman. Tapi masih banyak lagi, misalkan dalam fleksibilitas, terintegrasi, ya, dan lain sebagainya. Yang jelas penggunaan e-bisnis itu menguntungkan bagi operasional perusahaan. Penerapan e-bisnis pada satu unit usaha sebenarnya dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi unit usaha yang dimaksud. Tapi kalau gak dikaji secara mendalam, kalau kita kaji secara mendalam, dampak positifnya itu lebih besar daripada dampak negatifnya. Maka dari itu saat ini hampir seluruh perusahaan, ya, bahkan UMKM pun itu sudah menerapkan e-bisnis di salah satu operasional perusahaannya, gitu ya. Teman-teman, ini definisi e-bisnis yang kita bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana kondisi dan situasi pasar bisnis digital? Menurut Butler, dalam beberapa industri dan segmen, kelompok penjual dan pembeli itu melakukan transaksi melalui online exchange atau yang dikenal sebagai virtual market. Kalau kita saat ini gunakan, itu namanya e-commerce, teman-teman. Ya, di mana ada kelompok penjual dan ada pembelinya. Tempatnya di mana? Tempatnya di e-commerce tersebut, melakukan kegiatan jual belinya di pasar digital atau kalau di sini disebut virtual market. Virtual market dapat dikembangkan oleh perusahaan dalam rantai pasokan atau oleh pihak ketiga. Pasar yang bersifat maya ini memungkinkan perusahaan untuk membeli kebutuhan dari berbagai macam supplier, gitu ya. Kalau teman-teman lihat di e-commerce gitu ya, salah satu e-commerce terkenal yaitu Shopee ataupun saat ini sedang ada TikTok yang sudah membeli Tokopedia gitu ya, dan mungkin masih banyak lainnya. Kalau mau kita impor gitu ya, kalau kita mau impor,
teman-teman bisa pergi ke Alibaba, ya, bisa eh, coba browsing Alibaba itu ya. Jadi dalam kondisi saat ini virtual market itu sangat berkembang, teman-teman, di mana ada berbagai macam pemasok, di mana ada berbagai macam pertukaran produk dan jasa di sana, teman-teman. Ya. Nah, ini situasinya dan mau tidak mau kita harus mengikutinya. Mau tidak mau perusahaan yang tidak menerapkan e-bisnis pasti akan ketinggalan, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini yang kita akan terus kembangkan, teman-teman. Ya. Nah, ini e-bisnis, teman-teman ya. Ada bedanya e-bisnis dengan e-commerce. E-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis. Ya, e-bisnis itu lingkaran yang luas ini. Dan e-commerce adalah salah satu bagian dari e-bisnis. Ya, e-bisnis itu luas, teman-teman. Di dalamnya ada eh, Customer Relation Management gitu ya. Ada CRM, ada ERP ya dan salah satunya adalah e-commerce. E-commerce ini merupakan salah satu tools atau salah satu alat dari e-bisnis untuk apa? Untuk melakukan pemasaran ya, untuk melakukan penjualan, untuk melakukan pembelian gitu ya. Jadi e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. E-bisnis itu lebih luas daripada e-commerce gitu ya. E-bisnis itu mengimprovisasi atau mengimproving bisnis, ya, meningkatkan skala bisnis, meningkatkan performa bisnis dengan apa? Dengan biaya yang rendah, ya, dan membuka berbagai macam konektivitas, membuka berbagai macam integrasi antar bagian di perusahaan, ya. Nah, ini teman-teman e-bisnis, gitu ya. Nah, sekarang kita coba pelajari spektrum value dari e-bisnis. Apa saja nilai-nilai yang bisa diambil dari e-bisnis ini, teman-teman? Ya, pertama adalah kalau kita menerapkan e-bisnis dalam sebuah perusahaan, dalam satu organisasi, maka akan memberikan nilai yang namanya itu adalah efisiensi. Berdasarkan riset menyatakan kurang dari 40% total biaya operasional diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai bagian terkait, gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan TI, jadi 40% dari biaya operasional, ya bayangkan 100% biaya operasional, 40%-nya itu untuk apa? Untuk penyebaran informasi saja, untuk distribusi informasi. Maka dengan menerapkan atau memanfaatkan teknologi informasi gitu ya dalam rangkaian bisnis sehari-hari itu bisa mengurangi total biaya operasional yang bias dikeluarkannya gitu ya. Bayangkan tadi 40% hanya untuk distribusi informasi saja. Kalau kita pakai IT gitu ya, kalau kita menerapkan e-bisnis dalam apa namanya dalam operasional perusahaan, maka yang tadinya distribusi informasi ya jelas dipangkas. Dengan singkat kita bisa menggunakan WA, menggunakan email gitu ya, mendistribusi informasi dengan begitu sangat mudah kalau kita menerapkan IT di dalamnya, gitu ya, sehingga mengurangi total biaya operasional yang bias dikeluarkannya. Jadi yang jelas pertama kalau kita menggunakan e-bisnis maka value yang didapat oleh organisasi adalah berupa efisiensi. Yang kedua, adalah efektivitas ya. Efektivitas itu dapat dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya sehari-hari, teman-teman. Jadi kalau kalau menggunakan e-bisnis jelas pasti operasional akan lebih singkat, operasional akan lebih efektif. Contoh misalkan e-supply chain ya, membuat manajemen dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di supply chain itu misalkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau perusahaan gitu ya, stoknya atau stok barangnya ya, stok persediaan untuk dijual itu sudah berkurang, maka nanti akan memberikan sinyal kepada supplier ya. Supplier mengetahui stok kita tinggal berapa gitu ya. Nanti misalkan stoknya dari 100 menjadi 20, bottom line-nya itu di 20, maka pas bottom line 20 itu akan memberikan sinyal kepada eh, supplier untuk mengirimkan barang secara otomatis tanpa diminta, teman-teman.
gitu ya. Itu e-supply chain, eh, memudahkan informasi tersebut, memudahkan pengiriman barang sampai kepada customer, gitu ya, sampai kepada customer ke end user, teman-teman. Ya, jadi meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan karena cepat, teman-teman. Tidak perlu nunggu lama, barang itu terus ada, gitu ya. Lalu yang kedua, ERP. ERP itu bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Ya, mungkin saya pernah bahas 2 minggu lalu, gitu ya, atau pada saat kemarin saya membahasnya di ya mungkin 2 minggu lalu atau minggu lalu, gitu ya. Bagaimana pengambilan keputusan manajemen ini itu merupakan hal yang penting. Nah, ERP itu bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Dengan apa? Dengan sistem pengambilan keputusan atau SPK, gitu ya. Jadi karena fungsi dari CEO itu adalah decision maker, pengambilan keputusan, dengan adanya ERP itu membantu untuk eh, CEO, direktur, pimpinan perusahaan menganalisa, menganalisa laporan-laporan yang ada sehingga dia bisa dengan tepat mengambil keputusannya, dibantu oleh ERP ini, gitu ya. Sangat mudah teman-teman, jadi lebih efektif, gitu ya. Nah, ini teman-teman e-bisnis dalam efektivitasnya. Lalu yang ketiga adalah jangkauan. Bagaimana penggunaan IT ini bisa memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selain itu, memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerja dengan mitranya secara signifikan. Ya, kalau kita menggunakan e-bisnis, jelas kita bisa menjangkau lebih banyak customer. Dengan adanya e-commerce, kita bisa memasarkan ke lebih banyak customer. Ruang geraknya lebih luas, gitu ya. Ruang geraknya jadi lebih luas, teman-teman. Ya. Lalu yang keempat, struktur, teman-teman. Dengan adanya e-bisnis, terciptanya produk dan jasa baru akibat konvergensi berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri-sendiri. Contoh misalkan, ini saya ada kasih gambar Shopee Pay pinjam misalkan. Shopee itu kan dibuat untuk e-commerce, mempertemukan antara pembeli dengan kelompok penjual. Nah, makin lama strukturnya makin berkembang, teman-teman. Dengan adanya e-bisnis menciptakan struktur produk dan jasa baru. Ada jasa baru yang timbul di situ. Namanya adalah Shopee Pinjam, di mana customer bisa meminjam uang dari dana yang ada di Shopee, gitu ya. Nah, teman-teman, ini tercipta struktur yang baru yang tadinya hanya sebagai tempat jual beli, akhirnya ke financial technology, ke fintech. Dengan adanya e-bisnis memungkinkan hal tersebut. Contoh lain lagi, sekarang ini kendaraan bisa dijual secara lelang online, ya. Lalu bank virtual yang berfungsi sebagai financial planner, aplikasi belanja online bisa memberikan pinjaman finansial seperti saya bilang tadi. Ini struktur baru ketika ada dalam e-bisnis. Jadi dengan adanya e-bisnis bisa menciptakan bidang usaha baru lainnya, gitu ya, teman-teman ya. Tercipta struktur baru, ya. Lalu kelima, membuka peluang. Terbukanya kesempatan yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk dan jasa baru akibat berkembangnya IT baru dari waktu ke waktu. Contohnya dalam bidang pendidikan. Ya, kita bisa lihat karena online ya, kita bisa terhubung seperti saat ini. Kegiatan belajar mengajar kita bisa menggunakan Zoom. Kegiatan belajar mengajar tidak perlu lagi di kelas, tidak harus ada dalam ruangan, bisa dilakukan jarak jauh. Teman-teman bisa menggali ilmu dari manapun, gitu ya, sehingga muncul kesempatan bagi penyelenggara pendidikan membuat lembaga pendidikan non formal secara online. Contohnya adalah ruang guru ini, teman-teman. Nah, dengan adanya e-bisnis itu terbuka kesempatan menciptakan produk dan jasa baru, teman-teman. Dulu mungkin kita bimbel harus di kelas. Ya, saat ini kita bimbel hanya menatap layar saja. Ilmunya sama yang diberikan asal kita sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Gitu ya. Ini teman-teman terbuka peluang yang baru.
yaitu 5 spektrum value dari e-bisnis, bagaimana e-bisnis itu bisa meningkatkan performa organisasi dengan mengefisienkan operasional, mengefektifkan operasional, lalu menjangkaunya jadi lebih luas ya tadi ya. Lalu yang keempat itu terbukanya struktur baru, yang kelima adalah terbukanya peluang baru ya. Itu teman-teman keuntungan menggunakan e-bisnis. Nah, ini teman-teman contoh-contoh dari e-bisnis. Mungkin teman-teman pernah apa menggunakan salah satu dari atau kesemua dari contoh e-bisnis ini. Ada namanya e-auctioning. E-auctioning ini untuk lelang secara online. E-banking ya, kita menggunakan e-banking. E-commerce, e-learning, saat ini kita gunakan e-learning ya, e-learning menggunakan MyBest ya. Lalu e-trading, e-travel, dan lain-lainnya. Ini contoh e-bisnis, teman-teman. Ya, dan ini contoh dari e-commerce ya. Tadi saya bilang e-commerce itu merupakan salah satu dari e-bisnis. Nah, ini e-commerce yang ada saat ini, teman-teman. Ya, mungkin sudah ada yang hilang gitu ya, kayak Tokopedia ini udah diambil alih oleh TikTok. Ya, ini tren ke arah e-bisnis. Bagaimana kalau dari kategori pelanggan, trennya pelayanannya jadi lebih cepat. Self-service, lebih banyak pilihan produk, solusinya terintegrasi. Kalau dalam bidang e-service, ya, trennya pelayanan dan penjualan itu terintegrasi. Dukungan dari support untuk penjualan lebih memadai. Pembayarannya lebih fleksibel, pengiriman dapat diandalkan, dan waktu proses pembayaran atau waktu proses transaksi jadi lebih singkat. Organisasi, outsourcing, ya, kontrak manufaktur dan lain sebagainya, ya. Ini tren ke arah e-bisnis, teman-teman. Jenis-jenis e-bisnis ada B2C, kalau B2C itu business to consumer, ya, antara organisasi dengan perorangan. Biasanya nilai transaksinya itu kecil, ya. Transaksinya tidak sering terjadi dan relatif sederhana. Kalau kita ibaratkan dengan dunia nyata, ya ini berarti eh, pembelian secara retail atau eceran. B2C itu seperti itu. Tapi kalau B2B, business to business, B2G, business to government, B2E, business to education, biasanya itu transaksinya antar organisasi. Dan nilai transaksinya besar karena partai pembeliannya partai besar, gitu ya. Hubungannya kuat dan berkelanjutan. Ada pemberian kredit dari penjual ke pelanggan dan lebih kompleks, gitu ya. Ini jenis di bisnis, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas mengenai perubahannya dalam organisasi, ya. Teman-teman, kita akan bahas mengenai tim kerja saat ini. Apa itu tim kerja? Tim kerja adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan visi dan misi yang bekerja dalam usaha melaksanakan terwujudnya pekerjaan tersebut, ya. Pembentukan tim kerja dilakukan karena ada keinginan untuk mempercepat satu pekerjaan agar terlaksana dengan waktu yang ditargetkan, ya. Ada beberapa perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok dan tim itu tidak sama, teman-teman. Kelompok kerja memiliki kebutuhan atau peluang, tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi kinerja merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari tiap anggota kelompok. Sedangkan kalau teamwork atau tim kerja itu sinergi, teman-teman. Bersinergi melalui upaya yang terkoordinasi. Jadi tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Kalau kelompok kerja bekerja secara sendiri-sendiri. Kalau tim kerja saling bersinergi. Kalau kamu tidak mengerjakan A, maka saya nggak bisa mengerjakan B nih, gitu ya. Nah, itu namanya tim kerja, teman-teman. Ya, kalau kelompok kerja ya dia kerjain sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, kita bukan mengedepankan kelompok kerja. Dalam organisasi tidak mengedepankan kelompok kerja, tapi mengedepankan tim kerja, teman-teman. Teamwork, gitu ya. Ada beberapa tipe tim di sini ya. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Gearts, ada beberapa jenis atau tipe tim. Yang pertama adalah tim pemecahan masalah. Di sini terdiri dari karyawan dari departemen yang sama berkumpul selama beberapa jam untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang kedua adalah tim kerja yang dikelola sendiri.
Kelompok karyawan yang terkait dengan pekerjaan ini saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab supervisor, gitu ya. Yang ketiga adalah tim cross functional atau tim fungsional silang, ya. Ini terdiri dari para karyawan dari level hierarki yang sama, tetapi areanya berbeda. Misalkan, ya, level hierarkinya sama nih sebagai staff semua, tapi areanya beda. Ada yang staf pemasaran, ada yang staf keuangan, ada yang staf bagian operasional. Tapi saling bekerja sama, duduk bareng, datang bersama, menyelesaikan satu tugas. Itu namanya tim fungsional silang. Yang keempat adalah tim virtual. Ya, kalau tim virtual ini ketemunya lewat Zoom seperti ini, teman-teman. Ya, menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar, ya, dan mencapai tujuan umum. Itu namanya tim virtual. Ya, ini kelompok tim ya, teman-teman ya. Beberapa jenis atau tipe-tipe teamwork yang ada di organisasi. Nah, teman-teman, ada dua faktor yang membentuk kompetensi tim kerja. Tim kerja yang baik ya, ya itu yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dengan berbagai tingkat kesulitannya. Tim kerja yang baik adalah tim yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, walaupun kompetensinya berbeda-beda, yang penting tugasnya selesai. Secara umum ada dua faktor yang membentuk kompetensi dari tim kerja. Yang pertama adalah reference. Reference ini bersumber dari jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan. Jadi kalau kita mau rekrut tim kerja, maka rekrutlah dari reference-nya, dari latar belakang pendidikannya. Oke, kita ingin staf pemasaran nih untuk project kita. Maka background pendidikannya ya manajemen pemasaran, reference-nya ya. Kalau atau kita pingin rekrut accountant ya, pingin butuh staf keuangan nih untuk ngatur keuangan project kita, maka rekrutlah teman-teman yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, gitu ya. Itu reference berdasarkan latar belakang pendidikannya. Yang kedua adalah experience, ya. Dari pengalamannya, oke, dia latar belakang pendidikannya akuntansi sih, tapi udah pengalaman kerjanya berapa lama ya? Oh, ternyata baru 1 tahun pengalaman kerjanya. Wah, kurang deh kayaknya. Ini proyeknya agak berat, jadi kita perlu yang pengalaman kerja 5 tahun. Nah, misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi ada dua faktor yang membentuk kompetensi. Pertama adalah reference-nya, kedua adalah experience-nya atau pengalaman yang dia miliki. Nah, teman-teman kalau merekrut tim kerja, A- libatkanlah dua faktor ini. Analisalah dengan dua faktor ini. Pertama dari latar belakang pendidikannya, yang kedua dari pengalamannya. Ya, ini teman-teman kalau kita mau merekrut tim kerja yang kompeten. Ya, kualitas tim kerja itu mampu membangun perilaku kelompok yang positif. Menurut Edi Purnomo, ya, tanggung jawab dari manajer adalah mengkoordinasikan, ya, memupuk, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kreatif para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Manajemen kreatif itu perlu diterapkan dalam menerapkan sasaran dan mengubah sasaran organisasi. Suasana organisasi itu diharapkan mendorong kreativitas, maka itu suasananya ditentukan oleh berbagai faktor ini. Pertama adalah hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi kalau teman-teman nanti jadi manajer, eh, jalinlah hubungan yang baik dengan bawahan teman-teman. Gunakan teknik manajemen by walking around. Itu sangat efektif. Ya, teman-teman boleh pakai itu. Ya, saya menggunakan itu, teman-teman. Menggunakan teknik manajemen by walking around supaya apa? Supaya bawahan ini termotivasi, merasa diperhatikan, gitu ya. Lalu kedua adalah keterbukaan komunikasi. Komunikasikan dengan baik, arahkan dengan baik, teman-teman. Ya, tanyakan pendapat mereka, tanyakan pendapat bawahan, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Lalu memberikan dukungan. Yang keempat adalah kerjasama yang efektif. Ini teman-teman
kalau teman-teman melakukan empat hal ini, ya, eh, saya harap bisa dengan empat hal ini itu moga-moga gitu ya, semoga bisa meningkatkan kreativitas dari suasana kerja. Sehingga kalau kreativitasnya meningkat, maka sasarannya bisa tercapai, teman-teman. Gitu ya. Ada beberapa faktor keberhasilan tim kerja menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Judge. Terdapat empat faktor kontekstual yang secara signifikan terkait dengan kinerja tim. Pertama adalah sumber daya yang memadai. Sumber daya ini selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya modal. Ya, kalau finansialnya cukup, ya pasti bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah kepemimpinan dan struktur. Kepemimpinannya seperti apa, gitu ya, dan strukturnya seperti apa. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Iklim kepercayaan. Dan yang keempat adalah evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan, ya. Imbalannya bagaimana? Kalau imbalannya baik, ya oke lah dikerjakan dengan baik. Nah, ini teman-teman faktor keberhasilan tim kerja. Komposisi tim terdiri dari beberapa hal ini, yaitu kemampuan dari para anggotanya. Ingat teman-teman, kemampuan itu atau kompetensi dilihat dari reference dan experience-nya, dari latar belakang pendidikan dan dari pengalamannya. Yang kedua adalah kepribadian. Ketiga, keragaman. Ya, keragaman para anggota. Yang keempat adalah besaran timnya. Teman-teman, teamwork makes the dreams work, ya. Jadi kalau eh, tim kerja itu bisa me, apa namanya ya, menciptakan, ya, bisa menciptakan mimpi menjadi nyata gitu ya, teman-teman, ya. Teamwork make the dream work. Teman-teman, ini yang kita bahas hari ini mengenai e-business dan perubahan organisasi, serta kita bahas di sini tadi mengenai tim kerja atau teamwork. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya, teman-teman bisa ajukan melalui grup WhatsApp ataupun chat pribadi ke saya. Baik ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.